Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Haleluya. Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Bahkan dalam minggu-minggu ke belakang ini, apa yang sedang kita pelajari? Ada 6 hal di mana saudara harus kaya. Amin. Apa yang pertama yang harus kau kaya? Kaya akan apa? Kaya akan Tuhan. Amin. Yang kedua, kaya akan jiwa yang sehat. Yang ketiga, Dr. Iskandar sampaikan apa mengenai kaya akan tubuh yang sehat. Amin. Yang keempat, kaya akan teman. Amin. Yang kelima, kaya akan pengaruh. Yang keenam, kaya akan keturunan yang diberkati. Amin. Karena kapan waktunya kita tidak tahu, tapi kita harus pergi meninggalkan tubuh ini. Jadi kita harus melahirkan keturunan yang diberkati. Amin. Generasi yang diberkati. Sekalipun mungkin kita belum menikah, kita tidak menikah, saudara, engkau bisa kaya dalam keturunan rohani. Amin. Melahirkan anak-anak rohani. Senantiasa melahirkan anak-anak rohani. Haleluya. Amin. Itulah kehidupan kita, melahirkan anak-anak rohani. Kaya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ke-6 hal ini? Maka kita harus mengalami apa yang disebut dengan breakthrough. Haleluya. Apa namanya? Breakthrough. Apa arti kata breakthrough? Apa arti kata break? Patahkan, kemudian through, baru bisa lewat. Sama seperti saudara berada di jalan, ada pohon tumbang, maka apa yang saudara harus lakukan supaya saudara bisa lewat? Saudara potong dulu pohon tersebut, batang-batangnya, baru saudara bisa lewat. Saudara harus patahkan, baru saudara bisa lewat. Halo, amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam pujian penyembahan kita menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa tentang Tuhan kita. Lagu yang terakhir tadi katanya, kau Tuhan yang hebat, kau Tuhan yang dahsyat. Tapi seringkali apa yang kita alami dalam hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menunjukkan bahwa kita Tuhan yang hebat, kita Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Satu sisi ada janji Tuhan, ada kebenaran-kebenaran tentang janji-janji, tapi di satu sisi lagi saya menjalani kehidupan yang berbeda. Saya menjalani kehidupan yang berbeda. Saya sakit-sakitan, saya ekonominya mampet, ya. Saya mengalami pergumulan ini, pergumulan itu, rumah tangga saya begini, rumah tangga saya begitu,
keluarga saya begini, keluarga saya begitu. Sedangkan janji Tuhan itu begitu luar biasa. Janji Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi kenapa kita sering kali tidak mendapatkan janji-janji Tuhan? Karena ada yang menghambatnya. Amin. Itu sebabnya engkau harus break through. Haleluya. Singkirkan dulu yang menghambatnya, baru engkau bisa lewat. Kalau engkau tidak singkirkan, maka engkau tidak bisa lewat. Haleluya. Kalau engkau tidak bisa singkirkan, engkau nggak bisa lewat. Dan engkau nggak bisa dapatkan semua janji-janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Haleluya. Amin. Janji Tuhan itu untuk anak-anaknya. Tetapi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, anaknya itu harus hidup di dalam rumah orang tuanya. Kalau anaknya tidak hidup di dalam rumah orang tuanya, maka tidak ada jaminan bagi anak itu untuk menerima segala berkat dari orang tuanya. Apa nasib anak yang hilang, saudara, di dalam Alkitab? Dia pergi tinggalkan rumah orang tuanya, pergi ke negeri yang jauh, dia bawa harta yang banyak, tapi kemudian dia berakhir di kandang babi dengan makan ampas babi, saudara. Kalau orang yang meninggalkan rumah orang tuanya, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Engkau tidak mengalami apa yang dijanjikan. Di kandang babi itu dia berpikir, orang-orang yang pembantu di rumah tuanku, di rumah bapakku, makan lebih baik dari aku di tempat ini. Mereka hidup lebih baik dari aku di tempat ini. Amin. Sedangkan aku tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi di satu sisi yang lain, ada anak sulung, anak baik yang tinggal di dalam rumah, melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak tahu cara menikmati harta orang tuanya. Sehingga ketika dia datang mendekat rumah orang tuanya, dia dengar ada pesta. Dia dengar ada pesta. Dia tanya, dia panggil pembantunya, ada apa? Kok ada pesta? Oh, pembantunya bilang, ayahmu sedang bersuka cita. Karena apa? Adikmu sudah pulang, adikmu yang hilang sudah pulang kembali. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, demikianlah akan terjadi ketika satu orang berdosa bertobat, maka malaikat-malaikat di surga akan bersuka cita, akan ada pesta di surga. Tapi abang sulung ini bilang apa? Ayahku tidak pernah membuat seperti itu kepadaku. Kenapa bapakku tidak buat pesta? Halo? Di rumahmu banyak kambing domba, kenapa engkau tidak potong satu kambing atau dombanya dan buat pesta? Untuk apa semua kekayaan itu? Amin. Untuk apa semua kekayaan itu? Bapamu kan sudah siapkan, ayahmu, orang tuamu kan sudah siapkan. Kambing domba begitu banyak, engkau kok jadi seperti pekerja yang rutin masuk kantor, jam kantor pulang. Seperti karyawan. Dia anak, tapi dia seperti karyawan. Ini dua contoh yang luar biasa, saudara.
Dan ini terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Tuhan memberkati hidupnya dengan luar biasa, tetapi dia menjalankan hidupnya seperti seorang pekerja, seperti seorang karyawan, tidak seperti anak bos, tidak seperti pemilik. Haleluya. Pernah nggak saudara perhatikan cerita ini? Mungkin kita menerimanya selama ini dari pandangan yang berbeda mungkin. Tapi hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada satu pandangan yang berbeda tentang pandangan daripada Tuhan. Bagaimana kehidupan dua abang adik ini, saudara? Adiknya menghabiskan semua harta kekayaan bapaknya yang menjadi warisan dia di tempat yang salah bersama para pelacur dengan mabuk-mabukan, dan akhirnya berakhir di kandang babi. Di satu sisi yang lain, abangnya begitu baik menjalankan semua syariat agama. Dia jalankan semua syariat agama. Dia rajin berdoa, dia rajin baca firman, dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Dia hidup di rumah Bapa. Semua harta Bapa adalah miliknya. Bapaknya bilang, semua yang ada di sini adalah milikmu. Dia ribut dengan bapaknya. Bapakku pilih kasih. Bapakku gak pernah memberikan kepadaku. Loh. Halo. Engkau yang gak tahu cara menikmati harta orang tuamu. Engkau yang tidak tahu cara menikmatinya. Engkau punya Bapa yang baik. Amin. Dia tidak memperlakukan kau sebagai karyawan. Dia bilang, anakku, aku mati untuk engkau. Aku berikan nyawaku untuk engkau. Masakan aku tidak berikan roti kepadamu? Masakan aku tidak berikan baju baru kepadamu? Masakan aku tidak berikan sepatu kepadamu? Masakan kebutuhanmu aku tidak berikan? Engkau tinggal menikmatinya dan menjalankan hidup. Oh happy day. Oh happy day. Haleluya. Harus nyanyinya sama Bang Donald ini, saudara. Baru bisa lengkap. Kalau enggak ya hanya happy day aja, saudara. Haleluya. Dengan menjalankan hidup happy. Anugerah Tuhan, hidup itu anugerah. Haleluya. Dan ketika tiba waktunya, karena tubuh ini kan tubuh di luar yang dikasih numpang pakai ini ada masa berlakunya. Haleluya. Tiba masa berlakunya, tubuh ini roh ini meninggalkan tubuh itu, keluar, pergi pakai tubuh yang baru. Bapak bilang, ayo pakai tubuh yang baru. Ini tubuh udah terlalu lama. Haleluya. Awalnya bisa saja kayak mobil, bannya udah mulai botak, kita ganti ban baru, ya kan, transplantasi jantung, transplantasi ginjal. Wah, semua kecanggihan-kecanggihan kita pakai, kita manfaatkan. Transplantasi pankreas bagi yang sakit gula, bagi gigi yang ompong kita ganti pakai gigi palsu. Haleluya. Apa-apa kita bisa buat. Rambut botak kita bisa pakai rambut palsu. Kita coba segala cara, tapi kalau sudah gak bisa lagi, mau gak mau, sudah tiba waktunya, amin. Ya udah, bye-bye. Tubuh ini dari tanah kembali kepada tanah. Tapi selama engkau hidup di muka bumi, engkau harus tahu, apalagi ketika Tuhan mulai memanggil hidupmu untuk menjadi milik kepunyaannya, artinya engkau sekarang ada dalam kehidupan yang baru. Ada dalam kehidupan yang baru, dengan posisi yang baru, di dalam kerajaan yang baru. Engkau pindah kerajaan. Dari kerajaan gelap, engkau pindah kepada kerajaan terang. Amin. Untuk itulah, supaya engkau kaya akan Tuhan, kau kaya jiwa, kaya tubuh,
Tubuh yang sehat kaya akan teman, kaya akan pengaruh, kaya akan keturunan yang diberkati. Maka hal yang harus engkau lakukan adalah berubah oleh pembaruan budimu. Karena ini udah dua kerajaan yang berbeda. Enggak kelihatan tapi ada. Amin. Kalau dulu kita dengar orang-orang bilang antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik itu punya ciri warna yang berbeda. Dan di tengah-tengah itu ada garis panjang yang akan menunjukkan perbedaan antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Kita nggak percaya sampai ada orang yang memvideokannya dan memviralkannya, baru kita tahu. Di zaman lockdown, buka-buka YouTube. Oh iya ya, ternyata antara dua lautan saja punya dua warna dan ada perbedaannya. Sekalipun dua-duanya air, tapi tidak bisa menyatu. Pernah saudara lihat? Berapa orang yang pernah lihat? Berapa orang yang pernah lihat? Nonton di YouTube. Nanti nonton saudara, antara Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, itu pertemuan kedua lautan ini warnanya berbeda. Warnanya berbeda. Dan terbentuk sebuah garis panjang. Dari Medan kita nggak bisa melihat. Tapi apakah karena kita tidak bisa melihat kita bilang tidak benar? Halo? Amin. Kan nggak mungkin ya. Memang ada kok. Demikian juga kerajaan Kristus itu ada. Dan kerajaan kegelapan itu ada. Dan bukan karena engkau tidak bisa melihat, engkau mengatakan nggak ada setan itu. Berarti engkau juga mengatakan nggak ada Tuhan itu. Kenapa? Dua kerajaan ini ada. Dan dua kerajaan ini senantiasa bertolak belakang. Memiliki kehidupan yang berbeda. Itu sebabnya ketika engkau berada di dalam kerajaan terang, engkau harus mengenakan hal-hal yang diperlukan di dalam kerajaan Kristus itu. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1-2 berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Hidup, kudus, dan yang berkenan. Hidup, berkenan, dan yang mana yang betul? Hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Dan kemudian setelah engkau persembahkan, engkau bawa dirimu itu kepada kerajaan Tuhan. Ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kamu sekarang sudah beda kerajaan. Sekarang kamu harus berubah, apa katanya? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaruan budimu, saudara. Di dalam mana budi itu? Itulah jiwa. Ketika kita bicara mengenai budi, yang dimaksud Tuhan di sini bicara mengenai jiwa. Apa ada di dalam jiwa? Pikiran,
perasaan, dan kehendak. Pikiran kepala di atas, dan kemudian perasaan itu apa, saudara? Pikiran di bawah alam sadar. Perasaanmu adalah pikiranmu di bawah alam sadar. Dan akhirnya lahirlah kehendak. Amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita terima di dalam pikiran kita. Dengan segala sesuatu yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Kita harus hati-hati. Sangat hati-hati. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Korintus pasal yang ke-10. Apa firman Tuhan katakan? Mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Kami memang hidup, apa ayat 3 katakan tadi? Di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayo perhatikan ini baik-baik. Kami masih hidup di dunia. Saya masih hidup di dunia. Tapi saya tidak berjuang secara duniawi. Bilang, saya masih hidup di dunia. Tetapi saya tidak berjuang secara duniawi. Tahu saudara, kenapa? Seringkali engkau tidak mendapatkan apa yang seharusnya engkau dapatkan. Karena engkau sudah menjadi milik Kristus, tapi engkau berjuang menjalankan hidup ini secara duniawi. Haleluya. Kami memang ada di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dunia berkata apa? Jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Untuk apa? Karena tidak pergi bekerja. Amin. Karena tidak pergi bekerja, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Jadi bangun enggak pagi-pagi, enggak pergi kerja pagi-pagi. Saudara, bangun pagi itu bagus. Bangun pagi itu bagus. Tapi apa yang kau lakukan di pagi hari? Engkau harus mencari hadirat Tuhan. Amin. Karena daripadanya bersumber segala sesuatu yang kau butuhkan dalam hidup ini. Rezekimu, berkatmu, hartamu itu pemberian Tuhan. Engkau hanya bisa kaya karena pemberian Tuhan.
Bukan karena engkau bekerja dari pagi sampai sore, itu yang menjadikan kau kaya. Itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, kita memang mesti hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Tuhan telah mengatur jalan hidup anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya harus hidup? Itu sebabnya dia katakan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam pikiran kita ini sudah terbangun benteng-benteng, kubu-kubu. Dan ini masuk ke dalam pikiran bawah alam sadar kita. Terbangunlah kubu-kubu pertahanan. Dan apa gunanya kubu? Mempertahankan, saudara. Dalam peperangan orang membuat kubu. Supaya apa? Tempat dia berlindung. Tapi seringkali dalam kehidupan ini, kubu-kubu tempat perlindungan kita adalah berasal dari duniawi. Dan kita tahu bahwa apa yang berasal dari duniawi adalah bersifat sementara. Itu sebabnya seringkali engkau dikalahkan. Karena apa? Iblis terus menembaki dan engkau pakai kubu yang dibangun secara duniawi, sehingga tidak lama kubu itu menjadi hancur. Tapi kalau engkau berkata seperti Mazmur 91, apa katanya? Tuhan adalah kubu pertahananku. Pernah nggak kau baca, saudara? Ayat 2. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tetapi dalam dunia memiliki cara membangun kubu. Itu sebabnya Paulus katakan di ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kitab Amsal berkata, Amsal menjelaskan dari mana itu, Amsal 14. Ayat 15. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Firman Tuhan katakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Kita sering kali mendengar perkataan orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita menelannya seperti kita menelan makanan bulat-bulat, saudara. Untuk apa Tuhan berikan kepadamu gigi? Supaya engkau bisa mengunyah setiap makanan itu menjadi potongan-potongan yang terkecil. Sehingga tubuhmu bisa mencerna dengan baik.
Amin. Tapi seringkali kita masukkan makanan, kita telan bulat-bulat, saudara. Capek kunyah makan ini, saudara, rendang lembu kan. Wah, karena agak keras capek kunyah, nyam udah capek, saudara, giginya pun udah capek. Udahlah, telan aja pakai air, dorong. Tidak tercerna dengan baik. Amin. Itu sebabnya perkataan orang juga harus engkau cerna dengan baik setiap perkataan. Apakah ini berasal dari Tuhan? Apakah ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Engkau harus bandingkan setiap perkataan orang dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada orang berkata minum darah ular itu bagus, baik. Akhirnya kita pun pergi cari ular di mana, pergi beli, minum darah ular. Tidak mau tahu apakah itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Padahal Kisah Rasul pasal 15 sudah mengatakan atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, agar saudara-saudara menjauhkan diri dari 4 hal ini. Yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan yang keempat, dari percabulan. Ada pula orang yang berkata, gak apa-apa makan. Ini memang dari sesajen, tapi kamu cukup doakan saja. Ketika kamu doakan, maka makanan itu menjadi kudus. Sama seperti tukang masak di India, saudara. Dia melihat ketika sang pastor membutuhkan tukang masak di pastorinya, tapi syaratnya adalah harus Kristen, sehingga dia bertanya kepada pastor, "Pastor, apa caranya supaya saya menjadi Kristen?" Pastor bilang, "Oh, kamu cukup berikan diri dibaptis." "Oh, kalau gitu gampang saja." Dan biasa kalau sudah dibaptis, namanya dirubah. "Nama kamu siapa?" "Muniandi." "Ya udahlah, supaya mirip-mirip aku ganti aja jadi Markus." Dirubahlah Muniandi menjadi Markus. Celupkan ke dalam air. "Mulai hari ini aku baptiskan kau, Muniandi. Mulai sekarang kau menjadi Markus." Akhirnya Muniandi menjadi Markus, kerja di rumah pastor. Dan kemudian apa yang terjadi? Rupanya pastor punya kebiasaan. Setiap hari Jumat, pastor tidak makan daging. Dia vegetarian. Sehingga ketika Muniandi atau Markus ini pergi ke pasar mau mencari pisang yang bagus, karena orang India masak semuanya, buah-buah pun bisa dikari, pisang bisa dikari, saudara. Luar biasa enggak? Jadi Muniandi, Markus ini mau masak pisang dikari, dipertel gitu ya. Tapi hari itu dia tidak menemukan pisang yang bagus. Tapi kemudian di samping itu dia melihat ada ikan nila yang segar lompat-lompat, saudara. Wah, mata si Markus tadi alias Muniandi tadi, wah, ketika melihat ikan, wah, segar kali. Bagus sekali kalau pastor makan ini. Dia berpikir, hari ini gak boleh. Tapi kemudian diam-diam karena gak ada pisang yang bagus, dibelilah ikan itu. Kemudian dia masak, dibuang durinya, dia keluarkan durinya, dimasaknya untuk pastor. Dan ketika pastor makan, pastor bilang, "Muniandi, Markus, sini dulu. Kan kamu sudah tahu hari ini hari Jumat. Saya tidak boleh makan makan daging. Saya hari ini vegetarian."
Muniani bilang, ya memang itu vegetarian pastor. Loh, ini kan ikan. Enggak pastor, itu pisang. Enggak, ini ikan, lihat ini kamu, ini ikan. Enggak pastor, itu pisang. Coba kamu cerita apa yang terjadi. Dia cerita bahwa dia tidak mendapatkan pisang, hanya ada ikan. Kemudian dia bilang, sama seperti apa yang pastor lakukan kepadaku. Muniani menjadi Markus. Akhirnya ikan itu pun kubaptis. Hari ini ikan, mulai hari ini engkau akan menjadi pisang. Haleluya. Makanya saya masih mundur-mundur mau baptis orang, saudara. Karena kalau nggak berubah payah pula, saudara, ya kan. Ikan harus jadi pisang, amin. Haleluya. Banyak orang seperti itu, menganggap gampang segala sesuatunya. Menganggap enteng dengan segala sesuatunya, saudara. Ketika engkau berada di dalam kerajaan Kristus, engkau harus menjadi seperti Yesus. Seperti mana yang dikehendaki oleh kerajaan itu. Engkau tidak bisa menerima semua perkataan-perkataan orang. Tetapi sebagai anak-anak dalam Kristen, dalam kehidupan rohani, bayi-bayi rohani, kita seringkali mendengar masukan kiri, masukan kanan. Apalagi ketika itu disampaikan oleh abang-abang rohani, kakak-kakak rohani, bapak ibu rohani. Enggak apa-apa dek, sekali-sekali. Enggak apa-apa dek, sekali-sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita pun akhirnya, ini juga abang rohani, dia kan lebih senior, dia lebih lama dari aku di gereja ini. Jadi enggak apa-apa lah aku dengar, dia aja makan kok. Ya sunglap, Tuhan kuduskan apel ini. Itu bayi rohani. Tapi tanpa disadari itu terbangun dalam diri dia. Terbangun dalam pikirannya dan terlebih lagi dalam pikiran alam bawah sadarnya. Sehingga banyak orang, para pendoa syafaat yang hebat-hebat luar biasa. Mereka pergi ke Aceh, katanya mereka mau pergi kuduskan rumah ibadah orang, mereka mau kuduskan kuburan raja-raja. Saya pernah pergi kuburan Sisimangaraja, dan banyak para pendoa-pendoa syafaat sana pergi oleskan minyak, urapi minyak kuburan itu. Saya hanya pergi untuk numpang foto. Kenapa saudara? Siapa yang perlu dikuduskan? Apakah engkau perlu kuduskan kuburan? Apakah kalau kuburan kau kuduskan dia akan menjadi rumah mewah? Engkau harus bangun pola pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Sejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu kebenaran, tidak hidup di dalam kebenaran. Karena dia hanya baca Alkitab untuk mempersiapkan khotbah. Tapi selebihnya dia tidak bangun kehidupan dia dengan kehidupan rohani yang baik. Haleluya. Firman itu pertama adalah untuk dirimu, baru firman itu untuk orang lain. Amin. Kalau engkau sendiri tidak pernah mencicipinya, bagaimana engkau bisa merasakan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Antara kisah pisang sale dengan tai kucing, saudara. Kalau engkau pernah kecapi tai kucing, engkau tahu rasanya apa. Pisang sale dengan ini, saudara.
Demikian juga kebaikan-kebaikan Tuhan, firman Tuhan ini diberikan untuk kita kecapi sehingga kita tahu. Ayat 27 Amsal 14 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekarang ini apalagi saudara yang pegang handphone canggih, akan mudah terpengaruh dengan begitu banyak berita-berita viral. Sehingga kadang-kadang kita forward ke grup-grup mana saja berita-berita yang tidak benar. Tangan kita udah terlatih dengan cepat untuk menerima dan kemudian kita forward. Terima, kita forward saudara. Padahal setiap perkataan-perkataan tersebut belum tentu benar. Dan bahkan saat ini ada yang mengucapkan selamat pagi dari orang-orang yang bukan hidup dalam firman Tuhan. Dari mana? Makanya saudara perlu tahu setiap yang dituliskan, apalagi ada kata kebajikan, ada kata ini semuanya. Dari mana? Kan di bawahnya ada tulisan kecil. Dari mana sumbernya? Dari Mahatma Gandhi kah? Atau dari siapakah? Jangan semua di forward. Engkau rasa baik, weh kelihatannya menarik, tapi engkau nggak tahu yang terkandung di dalamnya. Apakah bermakna? Mengertikah engkau? Makanya ada teguran-teguran kemarin di grup, saya diamkan saja, bagus, baik. Perlu kadang-kadang ada yang lain menegur, sangat baik. Karena kita harus tahu dengan setiap perkataan yang kita kirimkan, harus kita tahu. Bagus kita kirim foto saya dengan Pak Christian ngopi. Ya kan, daripada ayat-ayat orang atau siapapun dari orang yang kita kirim, posting-posting. Bang Donald foto dia lagi ganteng-gantengnya dikirim. Tapi bagus saudara ya kan. Foto Lisbeth saudara kirim lagi duduk santai. Bentar lagi udah tidur itu saudara. Bentar lagi. Hampir itu. Haleluya. Engkau harus jadi orang yang berpengalaman. Mau dididik, mau diajar. Jangan menerima dengan mudah segala sesuatunya dengan gampang. Itu semua terdownload di dalam pikiran alam bawah sadarmu. Sehingga setiap kali engkau mau melakukan sesuatu, karena engkau diberikan kehendak bebas, maka apa yang kau lakukan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau punya kehendak bebas. Tuhan izinkan kau mau melakukan apa saja. Dan semua itu berasal dari apa yang terdownload di dalam hatimu. Sehingga banyak sekali kesulitan untuk kaya akan pertemanan. Karena apa saudara? Baru lihat aja dia udah penuh dengan kecurigaan kepada seseorang. Bagaimana membangun pertemanan kalau engkau sudah mulai dengan kecurigaan? Ini bahaya, ini tampangnya perampok ini. Padahal memang mukanya kayak gitu, bopeng-bopeng, jelek. Ya apa boleh buat, tapi sebenarnya hatinya baik saudara. Tapi karena kita terbiasa dengar orang, wah perampok mukanya begini. Sehingga apa yang terjadi? Kita terbawa dengan suasana itu. Sehingga keluarlah keputusan-keputusan di dalam kehendak kita. Dan banyak hal yang mempengaruhi dari dalam ini kita ungkapkan dengan kebencian. Sulit kita untuk mengasihi orang lain. Sulit untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Karena banyak hal yang sudah terdownload di dalam hati kita.
Itu sebabnya engkau perlu pindah kerajaan, dan ketika engkau pindah kerajaan, isikan semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Buang, firman Tuhan bilang apa? Singkirkan. Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 tadi, kami mematahkan. Kenapa? Ini menjadi hambatan. Ini menghalangi perjalananku. Aku mematahkan setiap kubu-kubu, benteng-benteng yang dibangun. Dan untungnya kabar baik bagi saudara. Pernah injak sarang semut? Lihat, pernah gak semut bagaimana membangun kubu-kubu bentengnya? Seperti itulah kubu-kubu benteng-benteng yang dibangun oleh manusia duniawi. Iblis tidak bisa membangun kubu-kubu benteng yang kuat. Sehingga ketika engkau ada di dalam Yesus, maka dengan mudah engkau bisa mematahkan setiap kubu-kubu benteng-benteng yang dibangun si jahat itu. Haleluya. Amin. Dan memulai membangun kubu yang baru, di mana engkau jadikan Tuhan menjadi kubu pertahananmu. Dan bagaimana caranya? Engkau mulai ambil firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mari baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Kubu-kubu itu memiliki pintu-pintu yang sudah berabad-abad, terbangun di dalamnya semua hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Maka engkau harus perintahkan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Siapakah itu Raja kemuliaan? Dia adalah Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dia merupakan Tuhan semesta alam. Dia merupakan Raja kemuliaan. Yesusmu adalah Raja. Amin. Dia bukan nabi, dia bukan sekedar guru besar atau apapun juga, tapi dia adalah Raja segala raja. Maka langkah pertama yang harus kau lakukan, buka pintu yang sudah berabad-abad di dalam hatimu, yang menutup hatimu itu, dan izinkan Raja kemuliaan. Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Raja kemuliaan itu datang duduk dalam hidupmu, bertakhta di dalam hatimu. Maka izinkanlah dia memerintah di dalam hatimu. Jangan sudah izinkan dia masuk, tapi engkau yang tetap menjalankan hidupmu. Jangan. Udah dia masuk, izinkanlah dia jadi raja. Amin. Izinkan dia jadi raja. Biarkan dia yang memerintah hidupmu. Biarkan dia menuntun kehidupanmu. Roh Kudus diberikan kepada engkau supaya bisa berdiam di dalam dirimu, dan dia adalah perwakilan raja itu di dalam dirimu.
Dan kalau dia ada, maka dia bawa bendera surga di dalam dirimu. Engkau menjadi milik kerajaan. Amin. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Ibrani 4 ayat 12. Dia akan mulai sampaikan kebenaran-kebenarannya kepada engkau. Dia akan sampaikan hukum-hukumnya, perintahnya kepada engkau. Dan inilah yang akan dikerjakan oleh firman-Nya. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Engkau mulai duduk diam dalam hadirat-Nya dan izinkan Dia berbicara kepada engkau dengan engkau mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ketika engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini cara Tuhan mempermudah anak-anaknya. Dia berikan firman tertulis, firman logos. Ini adalah idenya Tuhan. Dia berikan firman ini kepada engkau. Dan karena ini adalah firman-Nya yang maha kuasa, dan pikiran kita berbeda jauh dengan pikiran Dia. Seperti tingginya langit dan bumi, pikiran saya dan pikiran Dia. Itu sebabnya untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan, Dia berikan Roh Kudus, perwakilan surga di dalam diri kita. Sehingga kalau kita tidak mengerti setiap firman yang kita baca, Roh Kudus yang merupakan perwakilan surga akan menjelaskan secara detail kepada saudara. Halo. Amin. Sehingga Roh Kudus mengubah logos yang seperti es batu, sama-sama air tapi masih keras dalam bentuk es batu. Kemudian dibawa keluar, dipanasi dengan api Roh Kudus, maka air yang membatu tadi akan mencair dan dia akan mengalir ke dalam seluruh tubuhmu dan dia akan kerjakan tubuhmu. Dia akan memisahkan antara sumsum dan tulang. Dia akan menusuk amat dalam. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga Dia akan bongkar keluar semua yang bukan daripada kerajaan surga. Apa yang selama ini terbangun dari kerajaan dunia, pola pikir dunia, cara pikir dunia, Dia akan bongkar. Sama seperti kita mulai membongkar, kita beli daging ginjit Pak Christian, yang di jalan kemarin kita lihat daging ginjit gondit, daging gondit. Ada yang tahu daging gondit? Hah? Babi hutan? Tahu rupanya. Donald. Ya, waktu saudara beli daging babi hutan itu utuh, kemudian saudara mulai potong, kadang-kadang di dalamnya ada bekas luka, tusukan tombak, sehingga dia membusuk di dalam itu, sehingga saudara potong. Amin.
Karena kalau tidak, itu menjadi luka dalam. Tidak baik, tidak sehat. Banyak kita tanpa kita sadari memiliki luka dalam. Karena mungkin kau pernah dikecewakan oleh orang tuamu dulu dari masa kanak-kanakmu. Bapakmu yang begitu galak, ibumu yang pemarah mungkin. Ya macam-macam terjadi sehingga begitu banyak luka dalam. Mungkin karena pendeta ini juga saudara, luka dalam saudara. Waduh, luka dalam. Tapi apa yang terjadi? Diberikan Roh Kudus. Firman itu menusuk amat dalam dan dia memisahkan antara sumsum dan tulang. Sehingga kita tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Haleluya. Amin. Dan dia akan menuntun engkau menurut kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 17 berkata, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 17. Oke, 1, 2, 3. Salah, itu mesti yang tadi. Mari baca Alkitab saudara ya. Sebab itu, yang sana nggak cocok saudara. Saudara baca, 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi firman Tuhan katakan sekarang Yesus sudah duduk menjadi raja dalam hatimu. Maka ketika dia menjadi raja, dia akan mulai mengeluarkan penyataan-penyataan. Itulah yang dikatakan di ayat 13. Siapkan akal budimu, waspadalah. Dikatakan di ayat 13. Siapkan akal budimu, waspadalah. Dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, mulai lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku. Apa arti kata kudus? Apa arti kata kudus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arti kata kudus adalah satu. Satu, artinya Tuhan katakan sebab ada tertulis, satulah kamu sebab aku satu. Tuhan ada, Allahmu adalah satu. Artinya apa? Menyatu dengan Dia. Ketika engkau izinkan Dia bertakhta dalam kehidupanmu, biarlah engkau menyatu dengan Dia. Kalau engkau menyatu dengan Dia, engkau menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Itulah artinya kudus. Engkau menyatu dengan Dia.
Sehingga engkau akan tahu dan dia akan mulai praktek dalam kehidupanmu. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Ketika saudara pergi ke dokter, 10 orang pergi ke dokter, 10 dokter, atau mungkin dokter yang sama, dokter pasti akan memberikan kepadamu sesuai obat itu sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Ada orang terima obat sampai 10 jenis. Jadi satu hari dia makan obat 10 jenis. Obat inilah, obat inilah, obat ini. Kenapa? Kebutuhannya adalah di sana. Dia ada kolesterol, dia ada darah tinggi, dia ada gula. Aduh, semua penyakit tumpuk di dalam diri dia. Sehingga dia harus makan 10 jenis obat. Tapi ada orang cukup makan 3 jenis. Dan ada orang cukup diberikan 1 jenis. Tapi ada orang cukup dengan terapi. Terapi. Tuhan akan memberikan kepadamu petunjuk-petunjuk. Dan dia sudah memberikan begitu banyak petunjuk-petunjuk dalam kebenaran firman-Nya. Tentang bagaimana membangun kehidupan pola yang sehat. Apakah menurutmu Mazmur itu dituliskan? Contohnya Mazmur 149, mari kita baca. Mazmur 149. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Dan seterusnya saudara. Nanti pulang baca di dalam ini rumah. Saudara, orang Kristen diberikan petunjuk bagaimana dia beribadah. Apakah saudara pernah beribadah kepada Tuhan dengan cara berlutut dan tersungkur dengan kepala di bawah? Apakah engkau lakukan itu kalau engkau sedang sesak napas? Sekarang ini kan viral. Dokter-dokter mengatakan kalau sudah ada virus COVID di dadamu sesak napas, maka engkau cukup berlutut dengan kepala ke bawah. Tahukah engkau bahwa setiap petunjuk firman Tuhan itu dalam beribadah kepada Tuhan akan memberikan kepadamu tubuh yang sehat? Tapi manusia susah untuk berlutut. Sudah jarang kita lihat orang mau berlutut beribadah. Kita mau kursi yang santai. Wah, kalau kursinya dari kayu, nggak empuk ini. Padahal dokter katakan kalau engkau kena urat kejepit, tidur di tempat tidur yang terbuat dari papan. Dan firman Tuhan katakan, angkat tanganmu. Tapi kalau dokter yang katakan, atau sinse yang mengatakan, orang sakit gula angkat tangannya. Kita angkat tangan, tapi Tuhan bilang angkat tanganmu. Ketika kita berteriak, Tuhan bilang bersorak-sorai. Bagaimana cara bersorak? Keluarkan suara yang keras, haleluya! Maka terbuka paru-parumu, oksigen masuk ke dalam paru-parumu. Haleluya. Haleluya. Kau punya tubuh yang sehat, tapi engkau tidak lakukan.
Kalau saya lihat dari CCTV, saya lihat bagaimana jemaat tepuk tangan. Ada CCTV loh, jangan saudara saya nggak perhatikan, saya mundurkan, saya lihat siapa yang pegang handphone. Kadang-kadang bisa di zoom, kedapatan, lagi buka WA. Haleluya. Cuman nggak ditulis, gereja ini diawasi dengan CCTV. Karena semua jadi orang baik nanti saudara. Diawasi, diperhatikan. Saya mau kepingin tahu, saya mendidik murid, saya mendidik orang, ini orang berubah nggak? Ada nggak perubahan? Haleluya. Tuhan berikan kepada kita begitu banyak petunjuk untuk bersuka cita. Tuhan berikan banyak bagaimana kita harus ini. Itu sebabnya ketika memuji Tuhan, saya angkat tangan saya menari. Saudara tahu tadi malam saya pulang jam berapa? Jam 2 pagi dari Riau bersama Pak Christian dengan Ibu. Jam 2 pagi, hampir setengah 3 kami nyampai. 16 jam di perjalanan. Lewati kubangan, kayak off-road jalannya saudara. Masuk ke dalam. Tapi saya segar sekarang ini. Enggak lemas, enggak ini semuanya. Goin yang khawatir saudara, kayak mana Pak? Jam 1 malam dia ini nanyakan. Wah, luar biasa koordinator ini saudara. Siapa yang khotbah Pak? Bisa Bapak khotbah besok. Haleluya. Habis ini ngajak minum TSC pun mesti oke. Kalau istri saya bilang sampai malam online pun mesti bisa. Haleluya. Kenapa saudara? Kita memiliki kekuatan dari Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Hampir setiap hari saya hanya makan siang dan malam. Saya jarang sarapan pagi. Hampir puasa. Hari Rabu udah pasti puasa karena mau ibadah mujizat, mau mendoakan orang. Seperti hari ini. Saya hanya minum kopi tanpa gula di pagi tadi. Tidak makan apa-apa. Lambung saya aman-aman saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kopi tadi. Semuanya ada di dalam pikiran. Dan pikiran di bawah alam sadarmu. Sehingga aku bisa menari, aku bergerak, aku menari saudara. Haleluya. Bangun kehidupanmu dengan cara Tuhan. Izinkan Tuhan mengatur kehidupanmu. Izinkan Tuhan berbicara kepada engkau. Izinkan Tuhan memberikan petunjuk. Memang kau masih ada di dalam dunia, tapi engkau tidak berperang secara dunia. Haleluya. Kau ada di dalam dunia. Di ladang saya mandi pakai air yang seperti tesosro. Paret ya, dari paret ambil. Kalau lihat-lihat di paret itu perhatikan pakai mikroskop. Kala virus corona saudara. Segala macam virus ada di dalam. Waktu pertama mandi saya angkat, aduh mak takut juga mau siram atau enggak ini. Tapi kemudian Roh Kudus bicara, itu hanya air, itu gak berpengaruh kepada tubuhmu. Ayo nikmati. Saya dibawa ingat ketika saya kuliah, ketika saya pergi pelayanan di Kalimantan pedalaman, mandi air coklat. Air coklat, memang sungainya di sungai saudara, sungainya coklat. Dan gereja Elim dulu punya pelayanan di daerah transmigrasi Riau
Itu juga seperti itu. Air sumur kalau timba ya warna merah. Mandi air seperti itu. Cuci gigi ya pakai air seperti itu. Aku boleh ada di dalam dunia, tapi aku tidak bertempur seperti dunia. Cuman apa yang terjadi? Pembaruan kita bawa ke lokasi itu. Ketika gereja Elim ada di lokasi daerah Trans itu, kita membuat contoh, yaitu dengan membangun kamar mandi. Karena orang-orang sana mandi bersama di tempat pemandian umum. Mereka mandi bersama, laki-laki, perempuan mandi bersama. Tapi kehadiran kita buat kamar mandi, ini contoh loh kehidupan yang sehat, ini kehidupan yang baik. Tapi dengan fasilitas air, kan gak mungkin kita pesan air dari Medan atau kita bawa air dari Medan untuk kita mandi. Itu yang ada, puji Tuhan, syukuri, siram. Tapi ada hal-hal yang lebih baik. Supaya orang gak melihat aurat, tidak melihat tubuh kita buat sekat, kita buat sesuatu yang baik, yang membuat saya berbeda dari yang lain. Yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Itu kehadiran kita. Kita berada di dunia tapi kita tidak berjuang dengan cara duniawi. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memerintah kita, memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang sanggup menusuk ke dalam. Dia akan keluarkan apa yang perlu dikeluarkan dari dalam dirimu. Itu sebabnya engkau perlu mengisi dirimu dengan setiap perkataan Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan. Dan dia akan merubah engkau. Dan ketika engkau mulai taat, engkau mulai ikuti petunjuknya, maka engkau akan lihat engkau punya tubuh yang sehat, hidupmu diberkati, mata pencarianmu diberkati. Amin. Saya pernah ceritakan tentang orang yang mensponsori Pastor Dave di Afrika sana, sangat miskin, sangat miskin. Tapi dia punya keinginan yang baik. Tuhan, aku mau sponsori para misionaris. Aku ingin memperluas kerajaan-Mu. Dia tidak punya cita-cita mau bangun istana, aku mau punya ini, punya itu. Tidak. Tapi dia ingat Tuhan. Karena apa? Tuhan telah bertakhta di dalam dirinya. Kalau Tuhan bertakhta di dalam dirimu, maka hal pertama yang akan kau ingat adalah kerajaannya. Kau ingin selalu berbuat bagi kerajaannya. Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berikan petunjuk, Roh Kudus berikan petunjuk. Pergi engkau ke padang gurun itu. Ambil buah yang ada di sana. Keluarkan bijinya, tumbuk bijinya, peras bijinya, keluar minyak. Jual ini di pasar, bilang ini bagus untuk memuluskan kulit wajah. Dan seorang Perancis jalan-jalan di pasar itu membeli minyak tadi. Dibawalah ke Paris, dibawa ke laboratorium. Ternyata mengandung kandungan yang sangat tinggi untuk kecantikan. Sehingga dibelilah hak patennya. Dari mana minyak ini? Dari ibu ini. Ada nomor telepon, hubungi nomor ini. Dia hubungi, dia beli hak patennya, dibayarlah berjuta dolar. Sehingga hari ini dia bisa sponsori hamba-hamba Tuhan. Termasuk Pastor Dave yang datang melayani kita, saudara. Sekolah Alkitab setiap tahun. Amin. Roh Kudus akan memberikan kau banyak jalan keluar. Berikan hidupmu. Izinkan dia bertakhta dalam pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu. Maka akan kau lihat dia tuntun kau kepada kejayaan. Sebab dia Raja kemuliaan. Dia Tuhan semesta alam. Dia akan menuntun engkau. Engkau tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi dia.